Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dunia ini seringkali orang bertakwa tidak pernah sepi dari penderitaan. Seolah-olah untuk menjadi orang bertakwa itu manusia dipaksa bergelut dengan berbagai macam kesulitan di dalam melakukan kebaikan. Untuk menghadapi berbagai kesulitan itu, Quran suci memberi petunjuk kepada kita, para pencari Tuhan atau syalik, yang bisa melampaui kesulitan hidup akan menjadi hamba yang soleh. Seolah-olah hilanglah segala jenis kesulitan, dan secara alamiah dia mulai memperoleh kebaikan demi kebaikan. Dia masuk ke dalam darul aman atau rumah keselamatan yang tidak ada bahaya sedikit pun di dalamnya. Semua pertempuran melawan gejolak hawa nafsunya sudah berakhir, dan ia masuk di dalam keadaan aman dan bersih dari segala macam bahaya. Sehubungan dengan hal ini, suri tauladan sempurna kita Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan, bersama setiap manusia ada setan, tetapi setanku telah aku tundukkan. Jadi untuk setiap orang bertakwa akan selalu ada perang melawan setan. Tetapi setelah dia menjadi soleh, semua perang akan berakhir. Siang dan malam orang bertakwa melawan, saya ulangi lagi, siang dan malam orang bertakwa berperang melawan misalnya kemunafikan. Lalu karunia Allah Ta'ala menyertainya, maka dia pun mengalami kemenangan atas kemunafikan itu. Kemunafikan itu gerakannya seperti semut. Kadangkala dalam kesempatan tertentu manusia tanpa sadar memberi peluang bagi kemunafikan itu muncul di dalam hatinya. Ambillah contoh ketika seseorang kehilangan sebilah pisau, lantas ia menuduh orang bertakwa. Dalam situasi seperti itu, orang bertakwa mulai berperang dengan setan. Melalui tudingannya, sang pemilik pisau hendak mempermalukan orang bertakwa dan sangat mungkin bisa menyalakan api emosinya, dan bahkan bisa menimbulkan pertengkaran satu sama lainnya. Pada saat seperti itu, jiwa orang bertakwa berperang dengan keinginan buruk. Jika dalam diri orang bertakwa itu ada ketulusan demi Allah Ta'ala, maka dia tidak akan marah, karena ketulusan itu semakin disembunyikan semakin baik. Dunia ini adalah rumah atau cobaan atau darul ibtila. Orang yang menyembunyikan setiap kebaikannya dan menghindarkan diri dari bersikap riya atau pamer, dialah orang yang baik. Orang yang berbuat amal kebaikan demi Allah
ta'ala atau lillah, tidak akan memperlihatkan amal itu kepada orang lain. Demikian itulah orang bertakwa. Di dalam Tazkirah Aulia, saya ulangi, di dalam Tazkiratul Aulia ada sebuah riwayat demikian bunyinya. Seorang lelaki tua dalam suatu majelis berkata bahwa dia sangat membutuhkan uang dan memohon sekiranya ada yang bersedia membantunya. Tidak lama seorang pemuda menghampirinya dan memberinya uang sesuai kebutuhannya. Sang lelaki tua itu pun lantas memuji-muji kedermawanan sang pemuda di hadapan banyak orang. Mendengar itu, sang pemuda merasa sedih. Dia merasa bakal kehilangan ganjaran di akhirat karena kebaikan dan kedermawanannya dipuji-puji di muka umum. Sang pemuda pun lantas meminta kembali uangnya dengan alasan uang itu milik ibunya. Lelaki tua itu pun terpaksa mengembalikan uang dari sang pemuda itu. Seketika itu juga semua orang mencela sang pemuda dan menuduhnya berbohong atas nama ibunya hanya karena ingin mendapatkan kembali uangnya. Ketika sore hari tiba, sang pemuda pergi ke rumah si lelaki tua itu. Lantas ia pun memberikan kembali sejumlah uang yang dikembalikan sebelumnya kepada lelaki tua itu sambil berkata, "Engkau telah memujiku di muka umum. Aku takut hal itu akan menghilangkan ganjaranku di akhirat. Karena itu, kuberikan uang ini di sini. Sekarang uang ini menjadi milikmu. Tapi jangan sekali-sekali engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun." Sontak lelaki tua itu menangis lalu berkata, "Sejak hari ini sampai hari kiamat nanti, engkau menjadi sasaran kutukan dan ejekan orang karena kejadian tadi. Sayangnya, sekarang tidak akan ada seorang pun yang tahu bahwa engkau telah mengembalikan uang itu kepadaku." Demikian pesan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Mujaddid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.